litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Untuk Nabi keluarkan manusia dari kegelapan kepada terang benderang. Saudara, min dhulumati syirki ila nuril iman, dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya iman. Sebelum Nabi Muhammad diutus, saudara, berapa banyak manusia yang menyembah berhala, saudara. Anda bayangkan bagaimana manusia berhala dia yang buat, dia sembah, saudara. La yadur wa la yanfa, tidak bisa memberikan madarat dan tidak bisa memberikan manfaat itu berhala. Bahkan jawab yang jujur orang Bogor sadayana, kalau berhala mau dirusak sama orang, apa bisa berhala bela dirinya sendiri, saudara? Tapi disembah sampai datang Rasulullah liikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nabi datang mengeluarkan manusia dari menyembah kepada sesama hamba kepada menyembah kepada Tuhan yang mencipta hamba-hamba Allah Subhanahu. Maka nikmat yang paling besar yang kita punya saat ini, saudara, bukan nikmat sehat walafiat. Ya, sehat walafiat nikmat, panjang umur nikmat, saudara. Nah, punya keluarga nikmat, punya harta nikmat, tapi nikmat terbesar yang kita punya adalah la ilaha illallah Muhammadar. Dan jawab yang jujur, tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal tauhid? Tanpa Rasulullah apa bisa kita keluar dari kesyirikan? Tanpa dakwah Rasulullah apa bisa, saudara, kita masuk kepada Islam? Tanpa Rasulullah apa bisa kita mengenal kalimat syahadat? Allahumma shalli ala Muhammad. Minadh-dhulumati ilan nur. Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan. Min dhulumatil jahli ila nuril ilmi, dari gelapnya kebodohan kepada cahaya ilmu, saudara. Sebelum Nabi Muhammad diutus, manusia nggak tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Sampai diutus Rasulullah, innama bu'ithu mu'alliman, kata Nabi, aku diutus sebagai guru, saudara. Nabi Muhammad datang mengajarkan manusia, ini loh yang benar, ini yang salah, ini yang hak, ini yang batil, ini yang baik, ini yang buruk, saudara. Guru besar manusia bukan Galileo, bukan Albert Einstein, bukan mereka-mereka para ilmuwan, tapi guru besar manusia Muhammad ibn Abdullah. Jawab lagi yang jujur orang Bogor sadayana, jawab tanpa Rasulullah apakah kita bisa kenal halal haram? Tanpa Rasulullah apa bisa kita kenal hak dan batil? Tanpa Rasulullah apa bisa kita benar tahu benar dan salah? Tanpa Rasulullah apa tahu kita salat? Tanpa Rasulullah apa tahu kita zakat? Tanpa Rasulullah apa tahu kita yang baik dan yang buruk? Takbir, sallu ala nabi. Minadh-dhulumati ila nur. Nabi keluarin kita dari kegelapan kepada cahaya, saudara. Min dhulumatil jahiliyati ila nuril Islam, dari gelapnya jahiliyah kepada cahaya Islam. Masya Allah, kalau kita mau bicara bagaimana Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam, panjang, saudara. Gak bakal beres kita cerita. Saya kasih contoh sederhana saja, singkat saja. Bagaimana kaum wanita yang begitu banyak hadir di sini. Mudah-mudahan semua jadi wanita-wanita salehah berkat Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saudara, sebelum Nabi Muhammad diutus, yang namanya kaum perempuan dihinakan, saudara. Kaum perempuan diinjek-injek, kaum perempuan bahkan dianggap aib. Allah ceritakan dalam Al-Quran, فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Itu orang-orang Arab jahiliyah, terus, saudara. Orang Arab jahiliyah kalau dapat kabar anak perempuan punya anak perempuan, marah luar biasa. Bukannya senang, marah. Mereka anggap ini akan jadi aib, karena mereka berpandangan mereka suka perang. Kalau sampai kalah perang, mereka khawatir, saudara, nanti anaknya diambil jadi budak, akhirnya mohon maaf jadi pelayan hal-hal yang gak baik, akhirnya jadi aib. Daripada jadi aib di kemudian hari, mendingan dikubur hidup-hidup, saudara. Jadi anak-anak perempuan berapa banyak di masa jahiliyah yang dikubur hidup-hidup, masih kecil.
dikubur hidup-hidup. Saudara, perempuan yang tadinya dianggap sebagai aib direndahkan. Begitu Rasulullah SAW diutus, saudara, 180 derajat berubah keadaannya. Apa kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha? Kata Rasulullah, "Man ibtuliya bi syai'in minal banat fa sabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar." Dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, "Man kana lahu thalathu banat fayarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yu'addibuhunna wajabat lahul jannah al-battah." Nabi Muhammad bicara kepada para sahabat, siapa yang punya 3 anak perempuan, kata Rasulullah, 3 anak perempuan, dengan bergembira yang udah punya 3 nih. Apa kata Nabi? Kemudian 3 anak perempuan itu dirawat sama dia, disayang anak perempuannya, digedein. Gak gampang merawat anak perempuan, Pak. Kalau anak laki dikasih celana dalam, dilepas juga hidup, saudara. Betul apa kagak? Anak perempuan auratnya mesti dijaga, gak boleh disentuh orang lain, saudara. Wah, perabotannya lebih banyak, belum make upnya, belum skincare-nya, sampai bulu mata anti badai ada perempuan, saudara. Betul apa kagak? Udah gitu gedean dikit, begitu cakep diambil sama lakinya. Surganya di tangan lakinya. Bapak ibunya dapat apa? Saya mau ngelanjutin, cuma udah kemalaman ini. Lanjut apa jangan? Lanjut. Masih semangat? Yakin? Yakin. Betul. Rasulullah Muhammad. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang tadinya perempuan dihinakan di kaum jahiliyah, dianggap sebagai aib, saudara. Tapi Nabi kasih kabar gembira, siapa yang punya 3 anak perempuan, dirawat, disayang, dibesarkan, dijaga auratnya, dijaga kehormatannya, wajabat lahul jannah, wajib baginya masuk surga, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau cuma 2 bagaimana, Beb? Dibikin lagi, saudara. Sahabat ada yang nanya, wa in kanat itsnatain ya Rasulullah, kalau cuma 2 bagaimana ya Rasulullah? Dapat kabar gembira juga enggak? Kata Nabi, wa in kanat itsnatain, iya, ente ngerawat 2 anak perempuan yang gede, surga, kata Nabi, saudara. Beb, kalau cuma 1 bagaimana? Saya baru 1, aku 2. Kalau cuma 1 bagaimana, Beb? Ada sahabat yang mengatakan, walau qala ahaduna wahidah laqala wahidah. Andai kata ada yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau 1 bagaimana ya Rasulullah? Pasti Nabi akan mengatakan, hatta 1 anak perempuan kalau dirawat akan dengan baik, akan jadi tiket masuk surga buat orang tuanya, saudara. Masya Allah, saudara. Mahal syahid yang ingin saya sampaikan, perempuan yang tadinya dihinakan oleh orang-orang jahiliyah, diutus Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Wanita-wanita, perempuan-perempuan yang tadinya dianggap hina berubah 180 derajat jadi tiket masuk surga buat orang tuanya, saudara. Makanya saudara, kalau sekarang ada orang-orang barat yang teriak-teriak feminisme, teriak-teriak emansipasi wanita, supaya perempuan buka jilbabnya, supaya perempuan gak mau diatur sama suaminya, supaya perempuan bisa keluar seenaknya, supaya perempuan sebebas-bebasnya. Saudara, mereka bukan sayang sama perempuan, mereka justru pengen bikin perempuan muslimah rusak. Ketahuilah perempuan-perempuan muslimah, tidak ada yang menyayangi Anda melebihi Rasulullah. Tidak ada yang mengangkat Anda melebihi Rasulullah. Saudara, perempuan-perempuan muslimah Nabi disuruh pakai jilbab supaya nggak ada yang nyentuh kecuali laki-laki yang menghalalkannya. Dijaga auratnya, dijaga kehormatannya. Supaya apa? Karena Nabi pengen jangan sampai perempuan muslimah dinikmati, disentuh, dijamah kecuali oleh orang-orang yang memperjuangkannya dunia dan akhirat, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau sampai ada kaum wanita yang mengidolakan seseorang melebihi Rasulullah, kelewatan, saudara. Apalagi di ibu-ibu nih, kalau sampai masih mengidolakan K-pop Korea, saudara, jangan ya deh ya, jangan. Kira-kira jelas apa kagak? Jelas atau tidak?
minadh dhulumati. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu yang namanya kaum jahiliyah, perang gak berhenti saudara, antara Aus dan Khazraj, perang lebih dari 100 tahun cuma gara-gara fanatisme suku saudara, pertumpahan darah 120 tahun lebih tidak berhenti sampai diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Taala? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengatakan, ingatlah ketika kalian bermusuhan antara Aus dan Khazraj lebih dari 120 tahun gara-gara fanatisme suku, pertumpahan darah tiada henti saudara, sampai diutus Rasulullah sehingga kalian menjadi saudara satu sama lain, saling cinta satu sama lain. Inilah Rasulullah yang mengeluarkan kita minadh dhulumati. Maka nggak ada yang lebih pantas untuk kita ikuti melebihi Nabi Muhammad saudara. Nggak ada yang lebih pantas kita ikuti melebihi Muhammad ibn Abdullah. Nggak ada yang lebih pantas kita idolakan melebihi Rasulullah. Nggak ada yang lebih pantas kita perjuangkan melebihi Rasulullah. Rasulullah mati-matian saudara, dicaci, dimaki, dihina. Nabi ketika sujud dilempari kotoran saudara. Nabi SAW ketika di Taif dilempari batu sampai berdarah. Nabi Muhammad di perang Uhud sampai berdarah. Nabi sampai harus mengeluarkan dirinya, harus keluar dari Makkah yang dicinta, meninggalkan rumah, meninggalkan tempat kelahirannya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Maka jangan sampai kita kembali lagi kepada jahiliyah. Wanita-wanita muslimah jangan sampai balik kepada tradisi jahiliyah dengan membuka auratnya saudara. Umat Islam jangan sampai kembali lagi ke tradisi jahiliyah untuk berpecah belah satu sama lain, bermusuh-musuhan, saling serang, saling caci maki, saling hina, saling pecah belah. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Maka ayo saudara, kita ikuti Rasulullah. Mari kita bersatu saudara. Apalagi di Indonesia, setelah Allah berikan kita nikmat Islam, Allah berikan kita nikmat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Setelah Indonesia merdeka, kita semua satu. Apapun sukunya, apapun bahasanya, apapun bahkan agamanya, apapun bahasanya, apapun latar belakangnya, kita Indo. Maka jangan dipecah belah lagi. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab yang kompak semuanya, siap bersatu. Siap. Kurang keras, kurang semangat, siap bersatu. Siap. Habaib Kiai siap bersatu. Siap. Umat Islam siap bersatu. Siap. Umat Islam siap rapatkan barisan. Indonesia siap bersatu. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Beralih. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Maka oleh karena itu saudara, mari betul-betul kita ikuti Rasulullah. Rasulullah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan syirik kepada cahaya iman. Jaga baik-baik iman kita dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah, daripada jahiliyah dari kegelapan bodoh kepada cahaya ilmu. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, jangan jauh-jauh dari majelis ulama. Dan Rasulullah sudah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah saudara kepada cahaya Islam. Maka jangan balik lagi kepada jahiliyah, jangan balik lagi kepada buka aurat, jangan balik lagi kepada perpecahan, jangan balik lagi pada isu kebencian rasial, jangan balik lagi kepada apa yang tidak disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Sekali lagi umat Islam jawab yang kompak, siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap jaga persatuan, siap jaga kesatuan. Kalau saya katakan bila Islam bersatu, umat Islam jawab yang kompak, tak bisa dikalahkan bila Islam bersatu. Tak bisa dikalahkan. Kurang kompak, kurang semangat. Bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. bila Islam bersatu, Tak bisa dikalahkan. umat Islam bersatu, umat Islam, umat Islam, umat Islam, habaib Bersatu. dan kiai, Bersatu. umat Islam Bersatu.
mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa kita doain mudah-mudahan berkah Rasulullah dan berkah sahibul maqam saudara-saudara kita di Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Ini udah hampir setahun. 7 Oktober ini 1 tahun saudara. 1 tahun saudara. Saudara kita di Palestina jalur sunnah dunia wal izzati wal dunya. Wassalatu wassalamu ala imam ahli sunnah wal wafa. Al-anbiya al-awliya. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dawa. Likulli saqamin badal rahmatan wa shifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi adamatil ard as-sama amma ba'd. Sadat-sadatina al-a'izza al-fudala. Saya mengucapkan syukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mendapat panggilan dengan pelantara haflah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kehormatan untuk umatnya mau menghadiri takdim kepada Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para syibah, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para habaib, bapak-bapak instansi dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan saya hormati juga Habibana Alwi dan Husain Al-Attas. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti kita menghormati takdim kita. Tidak berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau, dan tidak terlepas ada pengganti atau penerus, dengan kata lain khalifah adalah Abdullah bin Husain Al-Attas Al-Alawi Al-Alawi. Dan seperti hadirin para hadirat rahimahullah, majelis ini adalah majelis syukur, majelis yang melahirkan ungkapan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa tidak mengerti terima kasih kepada manusia, sama halnya tidak mengerti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Seandainya kita dalam haflah Maulidin Nabi bisa potong kambing lebih dari 5.000, ayam 5.000, sapi kerbau 5.000 untuk haflah Maulid Nabi, jangan dikira itu sudah bangga. Lah, belum apa-apa. Apa sebab? Karena ada yang lebih dari segala-galanya adalah nikmatul iman lewat Islam. Laula Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu mengerti apa? Di sini letaknya hormatil Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tidak perlu diagungkan, bukan berlebihan. Allah Ta'ala sudah memberikan kelebihan yang luar biasa, tidak ada tandingnya. Kita yang butuh sama Maulid, kita yang dahaga sama Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering saya ulang-ulang sabdanya Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kekasihku,
kepada umatmu bila kalian benar cinta kepada aku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mendapat mandat resmi dari Allah taala dengan kalimatul mufrad, bukan kalimatul jama'. Fattabi'uni, ikutilah jejakku, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Allah taala. Sahabat bertanya, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang yang beriman? Dijawab oleh Rasulullah, idza ahbabtallah, selagi kamu punya nuktah yang mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat itu tadi bertanya, lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Kepada utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti torekohnya, sunnahnya. Aneh, kalimat torekoh, sunnah dibelakangkan, yang awal mahabbahnya ada. Apa sebab? Kalau orang mahabbah kepada Rasulullah, menjalankan sunnahnya, torekohnya, sunnahnya, tidak membayangkan pahalanya seberapa. Karena apa? Mahabbah itu mahal betul. Tapi kalau tidak ada mahabbah, tanya pahalanya apa saja. Ini perbedaannya orang cinta dan orang yang tidak cinta. Dan orang yang mencintai kepada umat, mencintai kepada ahli bait Nabi, mencintai kepada sahabat, semuanya mencintai kepada para aulia, tidak mungkin apalagi kepada keluarganya membuka aibnya orang yang dicintai. Karena apa? Mahabbah. Maka dari itu pendidikan akhlakul karimah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya sangat luar biasa. Apa di antaranya? Karena Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabinya, para anbiya atau para rasulnya bi asma'ihim, dengan namanya masing-masing. Ya Musa, ya Ibrahim, ya Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, ila akhiril ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Ta'ala melarang kepada kita, la taj'al du'a Rasul bainakum ka du'a ba'dukum ba'dun. Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Anehnya, yang menciptakan memberikan contoh kepada umat ini. Apa panggilan Allah kepada Rasulullah? Tidak ada kalimat nida ya Muhammad, ya Ahmad. Tapi yang ada Yasin, Taha, ya Muzammil, ya Mudaththir, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Inilah pendidikan akhlakul karimah langsung minal Maula Jalla wa'ala. Ternyata panggilan itu mengandung satu mahabbah, kedua kan haibah, wibawa. Coba kalau umat Sayyidina Muhammad SAW manggil, jangankan lagi kepada Rasulullah terlalu tinggi. Kepada siapa? Badeka ajengan sahat, ajengan bulan, mungkin panjang umurna, panjang siswana. Dari angkat kemarana, ajengan fulan disebutkan kiainya, ajengannya, bukan namanya belaka. Menambah wibawanya memanggil. Begitu pula kita seumpamanya kepada ustaz yang mengajarkan anak-anak kita, orang yang tua padahal umurnya jauh lebih daripada ustaznya, memanggilnya apa? Ya ustaz. Ya ustaz. Anaknya akan melihat bapaknya apa? Bapak saya saja umurnya jauh lebih tua, hormatnya kepada saya punya guru luar biasa, akan dicontoh oleh anak-anaknya. Begitu pula RT, RW apabila lingkupnya menghargai, wibawa pemerintahan setempat dari RT, RW akan terangkat. Karena apa? Rakyatnya, masyarakatnya mengerti, menghormati dengan panggilan sesuai jabatannya masing-masing. Itulah hebatnya. Maka dari itu, apabila umat ini
Semua mengagungkan kepada Rasulullah dengan panggilan-panggilan baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Haibatul Islam, haibatul umat Islam luar biasa, tidak akan turun. Mengapa kita haibahnya turun? Kita koreksi dan introspeksi kepada diri kita masing-masing, sejauh mana kita mahabbah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diteruskan, di tengah-tengahnya ada kalimat wal yatawafatun nas fil iman ala qadri tafarutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Bila mana kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya akan semakin meningkat, menambah, dan akan berkembang makrifatnya. Hadis ini bisa diputar balik oleh siapa? Oleh oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam khususnya dan umat beragama pada umumnya. Apa diantaranya ditafsirkan? Kalau begitu, kalau menghancurkan umat Islam, kalau menghancurkan umat beragama, jauhkan kepercayaannya masyarakat, kepercayaannya umat ini kepada nabinya, kepada ulamanya, kepada habaibnya, kepada tokoh-tokoh dunia Islam, supaya jauh. Apabila ini sudah terjadi, maka umat Islam akan mudah dihancurkan. Yang kedua, ditafsirkan bagaimana caranya untuk menghancurkan pemerintah. Bagaimana cara menghancurkan tidak percaya kepada TNI Polri-nya? Orbit terus. Kesalahan yang kecil diorbitkan supaya kerja kepercayaan masyarakat ini jauh. Diangkat yang oknum-oknumnya supaya kita semakin jauh kepercayaannya kepada TNI Polri-nya dan pemerintah. Apabila masyarakat ini sudah kena hoax, karena di Indonesia ada dua ketahanan yang kuat. Yang pertama, pertahanan yang kuat adalah TNI Polri, ekonomi, pertanian, pendidikan. Itu diantara pertahanan nasional. Yang kedua, pertahanan semesta adalah rakyat. Bagaimana cara menghancurkan? Bikin hoax, buka aib-aib, kesalahan-kesalahan kalau tak ada, sekecil apapun. Biar habaib dengan habaib tarung, habaib tidak percaya dengan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulamanya. Biar Nahdlatul Ulama tidak suka kepada ahli bait, antar kiai dengan kiai. 8 tahun yang lalu sudah pernah saya ingatkan. Apa yang terjadi? Arahnya kemana? Arahnya supaya Indonesia chaos, supaya kita tidak percaya, sehingga kita sesama kita tarung baku hantam, sehingga Indonesia tidak bisa akan maju. Selalu begitu yang diharapkan, sehingga Indonesia pecah-pecah. Wahai bangsaku yang membanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Wahai bangsaku yang membanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Relakah para habaib dipecah belah? Relakah para ulama dipecah belah? Relakah negeri ini dipecah belah? Relakah TNI Polri dengan masyarakat dipecah belah? Itu yang paling istimewa. Berarti benteng-benteng Indonesia ada di pundak kalian, tanggung jawab ke depan. Jangan bikin malu para ulama-ulama mutaqaddimin yang ikut hadir besar menegakkan merah putih kembali dan dakwatul Islam yang luar biasa. Di zaman Wali IX sebelumnya berhadapan dengan Portugis, di zaman Sultan Agung berhadapan dengan VOC, dan sampai ke Diponegoro Kiai Mojo kita pernah hadir opo, pernah hadir naon. Hari merah putih mah tinggal nangtung wae. Tapi si Apil mau ditanyakan pernah andil naon, panggil bambu runcing pernah can, acan cina, iring mah pernah di mana? Karnaval cina. Pakai bambu runcing, kaosnya pas yang berem-berem gitu, sampai ketinggal darah gitu. Yo, cek aing cina mah gitu. Maaf bahasa Inggris sebentar. Itulah di antara. Karena apa?
negara kita, bangsa kita, umat Islam khususnya di Indonesia mempunyai amanah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa amanah tersebut? Tanah air ini pemberian Allah untuk bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga keutuhannya? Betul? Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir Indonesia, kehormatan taruhannya. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pulang menuju ke Pasir Putih. Jadi butuh kawalan gak di? Ini ada Bang Dinan. Pulang ke Pasir Putih. Nggak pakai ini kan? Sini deh nyalain. Nggak ada. Oh. Oke.